Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngada, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf SMP Negeri 1 Ngada. Pertama sekali syukur alhamdulillah kita ucapkan bahwa pada hari ini Bapak Ibu semua bisa hadir di ruang guru SMP Negeri 1 Ngada dalam rangka pengimbasan penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Ngada yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Listiorini SPD dan Ibu Mulan Suyarni SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan pelayanan kita kepada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang kami hormati Bapak Suratman SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama di sini dalam keadaan baik dan sehat dalam rangka kita bersama-sama nanti mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi dari calon guru penggerak dari SMP 1 Ngada, kawan kita yang kita cintai, kita banggakan. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan nanti selesai kegiatan ini diharapkan dan kami harapkan kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu yang belum masuk atau mengikuti kegiatan guru penggerak, nanti kita setelah kita ikuti semua paparan dari teman kita, nanti kita bisa dalam benak kita tergerak, ada keinginan. Kemudian yang kedua kita bergerak, kita action. Yang ketiga kita menggerakkan. Tadi memotivasi dan menggerakkan semua komponen yang dalam tanggung jawab kita. Jadi kami harapkan Bapak Ibu nanti mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan baik dan runtut, sehingga kita bisa memetik apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita Bu Mulat dan Bu Ani. Dan juga Bapak Ibu nanti dari yang sudah kita terima, mohon juga bisa kita terapkan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan tugas kita keseharian, walaupun Bapak Ibu belum termasuk sebagai calon guru penggerak atau belum sebagai guru penggerak. Tapi sekurang-kurangnya apa yang kita dapatkan ini nanti menjadi motivasi bagi kita, menjadi idealisme bagi kita untuk bisa kita terapkan di lapangan sebatas kemampuan kita dan seoptimal mungkin. Maka sebagai yang dituakan di SMP 1 Ngada, saya sampaikan ucapan selamat pada Bu Mulat Suyarni SPD dan Bu Ani Listiorini SPD yang sudah mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan pada hari ini sampai tahapan kegiatan aksi nyata. Harapan kami nanti semua yang mengikuti kegiatan ini bisa tertular dari apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang sudah mengawali kegiatan kita di SMP 1 Ngada ini. Dan insya Allah nanti pada angkatan yang ke-10 ada Bapak Ibu yang ikut bisa ikut sebagai calon guru penggerak pada kegiatan berikutnya, sehingga dari tahun ke tahun jumlah guru penggerak sekolah kita semakin bertambah.
Saya ini yang perlu kami sampaikan pada Bapak semua. Sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti bermanfaat dalam membantu tugas-tugas kita, mengelola pembelajaran, mengelola siswa dan sebagainya, sehingga langkah-langkah kita bisa mengikuti seiring dengan perkembangan zaman pada penerapan kurikulum merdeka yang ada di sekolah kita yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita kembali ya, kita masuki untuk materi berikutnya. Materi saya ini Bapak Ibu, penerapan budaya positif ya. Kita mulai dengan pernyataan atau berikutnya Mas, berikutnya. Kita mulai dengan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara mempunyai quote ya ini. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya ya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, jadi kita pendidik ini diibaratkan seperti petani ya. Petani yang memelihara padi. Untuk bisa tumbuh dengan baik, padi itu memerlukan pupuk, ya, memerlukan air dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu petani menanam bunga mawar, itu tidak cocok kalau diberi pupuk buah, gitu Bapak Ibu. Nah, begitu juga kalau kita menanam buah-buahan, maka tidak akan cocok kalau diberi pupuk bunga, ya. Nah, ini seperti kita mendidik anak didik kita, murid-murid kita, Bapak Ibu. Kita harus mengetahui kebutuhan anak didik kita. Nah, dalam mempersiapkan anak didik kita, ya, kita mengenal 5 kebutuhan dasar seperti yang diuraikan oleh berikutnya Mas Yuva, nah, oleh Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Kebutuhan yang pertama adalah survival. Survival apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan, termasuk juga kebutuhan biologis, termasuk kebutuhan ingin merasa aman. Nah, itu semua Bapak Ibu kita hubungkan dengan anak didik kita, dengan belajarnya anak didik kita. Anak didik kita tidak akan bisa belajar dengan tenang jika tidak makan, jika rumahnya kebanjiran, jika tidak punya pakaian. Betul tidak Bapak Ibu? Betul, ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, love and belonging. Apa ya itu ya? Dicintai dan merasa diterima. Kita semua Bapak Ibu, bukan hanya anak-anak, itu punya kebutuhan ini, kebutuhan untuk dicintai dan merasa diterima di dalam kelompoknya. Mungkin di kelas Bapak Ibu ada kan anak-anak yang diam terus, diulang meneng baik, kemudian pada saat kita membagi kelompok dia tidak diterima di semua kelompok. Ada tidak Bapak Ibu? Ada. Itu berarti kebutuhan keduanya ini kurang terpenuhi.
Nah, kita harus mengenali, ya harus tahu, oh anak ini kebutuhan untuk diterimanya berarti kurang. Bagaimana caranya? Mungkin bisa kita dekati, mungkin bisa kita ajak berdiskusi supaya dia merasa diterima. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah fun. Apa Bapak Ibu fun? Kesenangan. Semua orang saya yakin butuh ini, butuh fun, butuh kesenangan. Bagaimana hidup kita kalau tidak ada kesenangan Bapak Ibu? Hampa, betul. Hidup kita akan hampa. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa memenuhi atau kebutuhan ini tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi kira-kira? Mengajarnya jadi malas, ya tidak Bapak Ibu? Iya, begitu juga anak-anak didik kita Bapak Ibu. Kalau kebutuhan senangnya itu tidak terpenuhi, dia akan malas belajar. Bahkan mungkin akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari keyakinannya, dari nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran penjenengan. Ya, silakan masukkan kegiatan meskipun hanya sedikit. Anak-anak diajak untuk ice breaking sedikit saja, atau game di awal pelajaran, itu sudah akan membuat mereka senang. Kemudian freedom, apa artinya Bapak Ibu? Freedom, kebebasan. Anak-anak itu akan merasa lebih senang kalau mereka diajak pembelajaran di luar kelas, betul tidak Bapak Ibu? Betul. Karena apa? Mereka punya sedikit kebebasan. Tapi apakah hanya itu yang dimaksud? Hanya belajar di luar kelas? Tidak Bapak Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan kebebasan anak-anak kita, bukan hanya seperti itu. Mungkin bisa kita berikan kesempatan untuk berpendapat, untuk memilih tugas-tugasnya sendiri, untuk menyampaikan keputusannya sendiri, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah power. Apa power Bapak Ibu? Penguasaan. Penguasaan. Jika anak didik kita misalnya ini terjadi di kelas saya, ya. Ada anak didik itu yang PR-nya belum selesai, artinya dia kalau disuruh presentasi kan belum bisa, tapi dipaksa untuk presentasi. Bagaimana perasaannya? Pasti akan malu, ya tidak Bapak Ibu? Nah, karena dia merasa tidak kompeten, belum kompeten sudah disuruh maju Bumulat itu. Nah, anak-anak itu pasti akan merasa malu, dan saya yakin itu juga terjadi di kelas Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini saya ingin Bapak Ibu melihat contoh kasus. Ya, contoh kasus yang pertama ini. Bimo adalah seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya depan sekolahnya. Padahal jalan raya itu ramai penuh kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Kemudian Bu Ani menanyakan kepada Bimo apa sebabnya dia berlari keluar kelas itu. Nah, ada beberapa jawaban Bimo. Jika jawaban Bimo itu ini yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru. Kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Fun, ya, fun. Jadi ingin merasa senang, ya. Kemudian ketika ditanya, Bimo itu menjawab, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira ingin memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya. Love and belonging, ya, ingin disayang. Kemudian yang ketiga, jika jawaban Bimo adalah aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku, apa itu? Power,
ya, penguasaan. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia ingin memenuhi kebutuhan apa itu? Freedom, ya, kebebasan. Nah, berikutnya, ini kasus yang kedua, Bapak Ibu. Kita belajar mengenali kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid kita. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, gurunya. Kemudian Dinda ditanya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dinda? Jika jawaban Dinda adalah, ini yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan apa itu? Hah? Apa ini? Fun, ya, kesenangan. Ya, karena kelasnya harus diam terus, itu tidak menyenangkan. Ya, karena seperti kita ketahui bahwa kodrat anak itu bermain dan bersenang-senang kan. Nah, kalau dipaksa belajar, kita harus memenuhi kebutuhan ini, Bapak Ibu. Berikutnya, jika jawaban Dinda, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Love and belonging, ya. Jadi dia ingin diperhatikan, ingin diterima, gitu ya. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi, Bapak Ibu? Apa? Penguasaan, ya, penguasaan. Dia tidak berkompeten, gambarnya belum selesai, malah ditunjukkan kepada teman-teman. Nah, jadi malu. Kalau dia malu, sudah tidak mau belajar. Nah, itu berarti butuh restitusi, ya tidak, Bapak Ibu? Nah, harus kita selesaikan, harus kita penuhi kebutuhan mereka, ya. Berikutnya yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi, Bapak Ibu? Kebebasan. Dia ingin bebas, ya. Kalau hanya disuruh mendengarkan terus bosan, monggo Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita harus mencari solusi, mencari cara bagaimana pembelajaran kita itu bisa memenuhi kebutuhan dasar murid-murid kita. Kasus yang ketiga, ini kasus yang terakhir ya Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ini jawaban Dimas seperti ini, Bapak Ibu. Menyetir mobil itu seru. Dia ingin memenuhi kebutuhan fun, ya, fun. Ini bersenang-senang. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan apa itu? Love and belonging. Aku merasa bangga dan keren. Apa? Power. Ya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Apa? Freedom, ya, ingin bebas. Untuk orang dewasa, karena ini kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya anak-anak, tapi juga manusia. Nah, Bapak Ibu, ketika ada anak yang melanggar aturan atau keyakinan kelas, pertama penjenengan harus introspeksi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Jangan langsung penjenengan marah-marah. Ya Bapak Ibu, ya. Kita harus
bertanya, memberikan pertanyaan yang bermakna, yang mengarahkan anak. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani, yaitu dengan apa? Ada 3 langkah restitusi tadi. Ya, nanti akan kita lihat. Berikutnya Bapak Ibu, kita belajar tentang dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang membuat Anda bahagia. Nah, ini poin pentingnya ada di bawah Bapak Ibu. Kebutuhan dasar tadi 5 tadi, kebutuhan dasar 5 tadi bersifat umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas ini lebih unik dan personal. Maksudnya apa? Setiap orang punya dunia berkualitasnya sendiri-sendiri. Misalnya nih ya, misalnya Bu Siti itu sudah bahagia, sudah senang sekali kalau begitu pulang itu sudah dimasakkan oleh putrane. Nah, itu dia sudah senang sekali. Beda lagi dengan Bu Mulyani mungkin. Bu Mulyani itu senang kalau pulang itu cucunya sudah ada di rumah. Betul tidak Bu? Betul. Nah, jadi kita masing-masing punya dunia berkualitasnya masing-masing. Begitu juga murid-murid kita Bapak Ibu. Lanjut Mas. Sekarang sebelum kita menuju ke murid-murid kita, ini Bapak Ibu, coba penjenengan jawab untuk mengetahui dunia berkualitas penjenengan ya. Siapa orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Keluarga. Mungkin ada juga yang teman-teman. Saya senang kalau ketemu teman-teman. Ada nggak? Ada juga. Nah, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Jujur, disiplin, saling menghargai, tidak menyombongkan diri, saling menghormati, peduli ya. Seperti itu contohnya. Semua orang punya sendiri-sendiri, jadi beda ya. Berikutnya, apa pekerjaan paling ideal bagi Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Guru. Kalau Bu Ani guru. Mungkin beda dengan Bu Fevi. Nah, bisnis. Nah, itu. Jadi semua orang punya dunia berkualitasnya masing-masing. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan, monggo Mas Yufa. Nah, ini murid kita juga punya dunianya sendiri Bapak Ibu. Kita harus maklum, kita harus memahami. Nah, untuk itu jika anak-anak kita melanggar nilai-nilai kebajikan, kita harus mencari tahu sebetulnya anak itu butuh apa, pengen apa. Nah, seperti itu kita akan berusaha menuntunnya. Tadi kan guru itu seperti petani, hanya bisa menuntun, ya tidak Bapak Ibu? Nah, kita akan menuntunnya menuju hal-hal yang positif. Oke. Selanjutnya, nah berikutnya Bapak Ibu, kita masuk di materi berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi anak-anak yang melanggar keyakinannya ya. Ini yang saya cetak tebal di bawah itu Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita akan melihat videonya ya. Nanti mohon Bapak Ibu
Setelah itu kita akan merefleksi Bapak Ibu sudah pernah menjadi apa saja. Nah gitu ya. Monggo Mas Jiva. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, demikian Bapak Ibu ya, sudah ada contoh dari 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan salah satu atau bahkan 5-5-nya dari posisi kontrol tersebut? 5-5-nya pernah ya? Pernah. Bagaimana Pak Jumaro? Apakah pernah Pak Jumaro menjadi tadi sebagai yang pertama sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Pernah Pak Jumaro? Pernah juga ya. Bagaimana anak yang dihukum melihat gesturnya tadi? Anak-anak seperti apa tadi? Datangnya sudah takut karena telat ya, kemudian dihukum. Setelah dihukum itu bagaimana perasaan dia? Mungkin dia akan mendendam. Tadi dia setelah berbicara dengan guru absennya tadi menunduk begitu, kelihatan sedih sekali ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Kemudian pernahkah Bapak Ibu menjadi sebagai pembuat rasa bersalah? Pernah juga. Kalau kita lihat tadi gesturnya sama, anak itu menjadi sedih dan kecewa karena tidak bisa, tidak berguna ya, karena merasa bersalah. Kemudian menjadi teman. Kalau Bapak Ibu menempatkan diri menjadi teman, bagaimana tadi anaknya? Tersenyum-senyum, cengengesan, ya tidak Bapak Ibu? Nah seperti itu. Ya, meskipun dia setelah dari menghadap gurunya kembali ke kelas dengan senyum penuh kemenangan, tapi itu bukan yang baik Bapak Ibu, karena dia akan menyepelekan kita. Dia hanya akan menuruti perintah dari guru itu tok.
Kalau guru yang lainnya dia tidak mau menuruti, jadi dia akan ketergantungan. Ya. Kemudian sebagai apa tadi yang keempat, pemantau. Sebagai pemantau, anak akan menjalankan konsekuensinya. Kalau dia terlambat bagaimana? Tadi harus tinggal di kelas selama 20 menit. Nah, selama itu dia harus apa? Mengerjakan tugasnya. Jadi Bapak Ibu harus memantau terus selama istirahat itu. Kalau tidak dipantau, dia mungkin tidak akan mengerjakan konsekuensinya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Yang paling baik dan yang paling ideal dan yang akan berdampak pada pembelajarannya adalah menjadi manajer. Itu yang ideal. Artinya kita akan berusaha untuk menjadi manajer. Dengan cara apa tadi? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan menggali sebetulnya apa sebabnya dia terlambat, kemudian memberi solusi. Nah, siapa yang memberi solusi? Anak itu sendiri. Dia akan menyampaikan solusi-solusinya. Kalau terlambat, nah solusinya apa? Dia sendiri yang bilang tadi harus menyetel alarm. Kalau ternyata lupa menyetel alarm, siapa yang mengingatkan? Dia sendiri kan tadi yang mengusulkan, yaitu Kak Emma dan ibunya. Nah, itu kita berarti melatih anak untuk kreatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan ini akan berdampak Bapak Ibu, berdampak pada pembelajaran selanjutnya. Nah, ini sudah kita buatkan rangkumannya Bapak Ibu. Jadi tadi pada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu yang dilakukan guru apa? Itu sudah tertulis di situ. Ya, penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti dengan kata-kata. Ya. Kemudian nanti bisa saja hukumannya itu tidak menyenangkan bagi murid. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah tadi berceramah, ya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu akan membuat anak-anak lebih sedih lagi, ya. Jadi merasa kecewa pada diri sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan itu anak berada pada identitas gagal. Ya. Kemudian pada berikutnya yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau itu memang membuat anak menjadi apa? Identitasnya menjadi identitas sukses. Ya, dia tidak sedih lagi mungkin, ya. Tapi itu tadi anak harus sebagai teman, anak menjadi cengengesan tadi, ya. Jadi tidak menghormati. Jadi dia hanya akan tergantung pada satu guru itu saja. Kalau sebagai pemantau, nah itu tadi kita harus melihat konsekuensinya apa yang sudah disetujui. Nah, bagaimana menjalankannya? Kita memantau sepanjang dia melaksanakan konsekuensi itu. Nah, ini yang paling ideal adalah menjadi manajer. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah mempelajari ini, kami berharap kita semua bisa paling tidak mencoba, ya, mencoba untuk menjadi ideal. Supaya ini semua demi apa Bapak Ibu? Demi anak didik kita. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya, kalau kita memutuskan sesuatu, semuanya harus melihat pada kepentingan anak didik kita. Jangan pada enake piye to. Nah, tidak. Tapi apa pentingnya bagi anak didik kita? Begitu Bapak Ibu. Nah, lanjut Mas. Kita langsung ke materi yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat
langkah-langkah dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah, namanya segitiga ya. Jadi 3 langkah. Langkahnya apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi itu bisa kita jalankan kalau kita sudah membuat keyakinan dulu di kelas, ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang dicontohkan Ibu Ani tadi ya, Bapak Ibu harus membuat keyakinan dulu di kelas bersama anak-anak. Ya. Berikutnya Mas, kita akan melihat video lagi ya Bapak Ibu. Nanti ini segitiga restitusinya ini sama langkahnya ya, sama yang diceritakan Bu Ani tadi ya. Pada menstabilkan identitas bagian bawah Bapak Ibu, kita bisa mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga bisa berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat itu. Nah, semua orang pernah. Supaya apa? Supaya anak yang melanggar tadi, melanggar keyakinan itu stabil lagi identitasnya. Ya, tidak marah seperti ketika dia datang, ya, ketika dia melakukan perbuatan melanggar keyakinan. Kemudian setelah dia kembali kepada identitasnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dia harus menyadari bahwa perbuatan itu salah, ya. Nah, tapi seperti yang disampaikan Bu Ani, bahwa semua orang itu berbuat, keseluruhan perbuatan orang itu pasti punya tujuan, ya. Nah, ini kita harus menyampaikan kepada anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu. Atau kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, cara yang lebih efektif dengan tidak melanggar aturan. Nah, itu. Kemudian langkah yang terakhir pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Ya, keyakinan akan yang sudah disetujui di kelas, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kita tanyakan, karena keyakinan kelas itu tidak dibuat banyak begitu. Saya yakin anak-anak pasti ingat keyakinan apa yang sudah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, mesti jawabannya akan sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh yang bagus sekali di video, ya. Ini posisi sebagai manajer. Apa yang bisa kita tanyakan kepada anak yang sedang berbuat di luar keyakinan kelas, di luar peraturan, ya. Mari kita lihat contohnya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Cukup Mas Yufan. Nah Bapak Ibu, demikian tadi ya contoh penerapan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kami berharap Bapak Ibu kita bisa paling tidak mencoba untuk menjadi manajer, mencoba untuk bersama-sama satu sekolah supaya kita bisa meningkatkan diri melayani anak didik kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri pengimbasan penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Ngadak kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.